Terkadang kita selalu berpikir tentang hal kematian dan alam akhirat. Kadang kita sering bertanya-tanya amal apa yang sudah kita punya untuk bekal di sana. Pasti pertanyaan ini selalu muncul di benak kita saat sendiri. Sementara kehidupan kita masih begini-begini saja, solusinya cukup melakukan sesuatu yang bernilai ibadah agar kelak kita bisa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 6 tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merindukan kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merindukan hambanya, pasti akan ada tanda-tanda yang akan diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada di dalam kehidupan kita, dimanapun, kapanpun kita berada, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama kita. Namun terkadang sebagai manusia kita sering merasa kufur nikmat, bahkan mengabaikan keberadaan Sang Pencipta. Juga sering lupa bahwa semua apa yang kita lakukan itu adalah butuh doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau usaha tanpa doa itu seakan kita sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan doa tanpa usaha pun akan sia-sia, maka imbangilah semua dengan doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Berikut ini akan kita sampaikan 6 tanda yang akan dirasakan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merindukan hambanya. Yang pertama adalah tiba-tiba sering sekali terbangun tengah malam. Terbangun di tengah malam terkadang sering kita rasakan, entah itu buang air kecil, kita sedang lapar ataupun haus, bahkan refleks terbangun sendiri. Hal itu sebenarnya kode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Jadi sebisa mungkin kita melaksanakan agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu sering menemui kegagalan. Terkadang kita dalam melakukan segala sesuatu atau aktivitas pasti ada yang namanya sebuah kegagalan. Misalnya tidak lulus ujian sekolah, tidak lulus diterima kerja, ataupun bentuk kegagalan dalam berbisnis dan sebagainya. Sebenarnya ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih dekat lagi dengannya. Dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesuksesan akan menunggu kita di depan. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, sering muncul postingan agama di sosial media. Sebenarnya hal ini dapat terjadi kapan saja kalau kita sedang membuka sosial media. Namun ketika kita membaca dan melihat postingan agama di sosial media, jiwa kita terasa terdampar dengan kalimat-kalimatnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada dimanapun kita berada. Walaupun cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkannya dengan melalui orang lain. Kemudian yang keempat yaitu diberi masalah dan kesulitan serta kesedihan. Kita sering merasakan banyak masalah dan kesulitan. Entah apapun itu masalahnya, masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah bisnis, dan masalah hidup lainnya. Bahkan merasakan kesedihan karena gagal tunangan misalnya, gagal dalam pernikahan, gagal dalam kerjasama, bencana, ataupun ditinggal wafat orang tua dan lain sebagainya.
Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita lebih banyak mengadu di sajadah, atau kita lebih banyak bersujud atau bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah pertemanan semakin terbatas. Memasuki fase dewasa, kita pasti merasakan semakin sedikitnya pertemanan dan kita lebih suka suasana dalam keadaan sepi. Kalau kita mengalami hal itu, maka lebih baik ditingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup menjadi lebih terarah dan tidak merasakan kesepian. Yang keenam yaitu overthinking urusan akhirat. Terkadang kita selalu berpikir tentang hal kematian dan alam akhirat. Kadang kita sering bertanya-tanya amal apa yang sudah kita punya untuk bekal di sana. Pasti pertanyaan ini selalu muncul di benak kita saat sendiri. Sementara kehidupan kita masih begini-begini saja, solusinya cukup melakukan sesuatu yang bernilai ibadah agar kelak kita bisa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala sedang merindukan kita. Jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu ada di hati kita. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.